Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati Pimpinan Majelis Darus Sofa Al-Habib Muhammad bin Muhdor Al-Atos. Yang kami hormati Bapak Haji Masrun Rusli selaku Ketua Pembina Yayasan Bunga Bangsa beserta jajaran pembina. Yang kami hormati Ibu Yasmin Damayanti selaku Ketua Yayasan Bunga Bangsa beserta staf. Yang kami hormati Ibu Elin Nurmi Murahati selaku Ketua Penjamin Mutu beserta staf. Yang kami hormati Kepala KB, TK, SD, SMP, dan SMA Islam Bunga Bangsa. Yang kami hormati Wali Siswa Sekolah Islam Bunga Bangsa. Yang kami sayangi siswa dan siswi Sekolah Islam Bunga Bangsa, serta para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi pada pagi hari ini dalam tablik akbar virtual bersama Yayasan Bunga Bangsa. Salawat beserta salam, marilah kita kirimkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, adapun susunan acara hari ini adalah yang pertama, pembukaan, kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga, sambutan, keempat, penyampaian tausiah, kelima, tanya jawab, keenam, pembacaan doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah pemirsa, melangkah pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Adi Wahyu Oktavian. Kepada Ustadz Adi Wahyu Oktavian dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ. Allah.
ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. Angkat enak. Allah Allah. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Allah wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum. والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Diucapkan terima kasih kepada Ustadz Adi Wahyu Oktavian yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya adalah sambutan, yaitu sambutan perwakilan Kepala Sekolah Islam Bunga Bangsa yang pada kesempatan baik ini akan disampaikan oleh Ibu Yeni Dwi Seviawati. Kepada Ibu Yeni Dwi Seviawati dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Al-Mukarram, pimpinan Majelis Darussofa, Al-Habib Muhammad bin Muhdor Al-Atos. Yang terhormat Bapak Haji Masrun Rusli selaku Ketua Pembina Yayasan Bunga Bangsa beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Yasmin Damayanti ST selaku Ketua Yayasan Bunga Bangsa beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Elin Nurmi Murahati SS selaku Ketua Penjamin Mutu Sekolah Islam Bunga Bangsa beserta staf. Yang terhormat Ibu Kartini SH selaku Kepala Sekolah KB TK Islam Bunga Bangsa. Yang terhormat
Ibu Nur Aziza SPD selaku Kepala SMP Islam Bunga Bangsa. Yang terhormat Ibu Ratih Kusumawati SSI selaku Kepala Sekolah SMA Islam Bunga Bangsa. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan Sekolah Islam Bunga Bangsa. Yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa mulai dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA Islam Bunga Bangsa, serta anak-anakku dari KB, TK, SD, SMP, dan SMA Islam Bunga Bangsa yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan nikmat untuk bisa bersilaturahmi dalam kondisi daring untuk kegiatan virtual tabligh bersama Sekolah Islam Bunga Bangsa. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menuntun kita ke dinul Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang Ibu cintai, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Saya merasa bangga sekali kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang antusias merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Ini terbukti, walaupun dengan kondisi pandemi COVID-19 ataupun Corona, Bapak Ibu orang tua siswa tetap mempercayakan penyaluran hewan korban kepada panitia Sekolah Islam Bunga Bangsa. Dalam kesempatan ini, saya mewakili Ketua Yayasan Bunga Bangsa dan seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua siswa yang sudah berperan serta menyukseskan kegiatan peringatan Hari Raya Idul Adha. Alhamdulillah, saat ini sudah terkumpul 6 sapi dan 3 ekor kambing. Dan sekarang akan menuju sapi ke-7. Semoga ada Bapak Ibu yang akan menyalurkan untuk sapi ke-7 ini. Dan kepada Bapak Ibu orang tua siswa sebagai pekorban, semoga selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku yang Ibu cintai, peringatan Hari Raya Idul Adha ini sangat kental sekali dengan peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, di mana beliau diminta mengorbankan putra satu-satunya yang beliau cintai dan beliau damba-dambakan. Namun, karena bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan. Peristiwa ini dapat kita ambil ibrahnya, bahwa dalam mencari kesuksesan ataupun sesuatu yang kita inginkan, maka kita harus berani berkorban dengan penuh keikhlasan. Kalau kita ingin disayang dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus ikhlas berkorban, menjalankan segala perintahnya, mulai sholat 5 waktu, sholat sunnah, berpuasa, bersedekah, dan juga amalan-amalan lain. Sebagai pelajar juga begitu. Apabila kita menginginkan prestasi yang baik, maka harus berani berkorban, meluangkan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh, dan tentunya tetap diiringin doa. Lantas, bagaimana dengan kondisi pandemik ini? Kita harus ikhlas menjalani cobaan ini. Jangan menyerah, jangan mengeluh. Anggap ini adalah sebuah tantangan. Maka, perlu pengorbanan dan keikhlasan untuk menjalaninya. Termasuk juga pembelajaran daring ini. Seluruh stakeholder, mulai dari Yayasan Bunga Bangsa, kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa bekerja sama untuk menjalani tantangan demi terciptanya generasi emas calon pemimpin bangsa. Demikian sambutan Ibu pada pagi hari ini. Untuk anak-anakku calon pemimpin bangsa,
tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, belajar dari rumah, dan jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktunya. Jadilah generasi yang berakhlak dan cerdas. Sedikit pantun dari Ibu. Mengajar di masa corona, selalu berikan yang terbaik. Selalu kenakan masker, janganlah lupa. Mari kita simak virtual tablet bersama Sekolah Islam Bunga Bangsa. Demikian dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yeni atas sambutannya. Selanjutnya, kita melangkah pada acara inti kita hari ini, yaitu mendengarkan tausiah dari guru kita, Al-Habib Muhammad bin Muhdor Al-Atos, dengan tema berkorban sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan wujud kepedulian terhadap sesama. Kepada Habib, yatafaddal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wassalaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, faqad qala Allah tabarak wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aydan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala aydan wa fadaynahu bi dhibhin azim. Wa qala habibuna wa nabiyuna wa syafi'una wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ana Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain aqranain amlahain laqad ra'aituhu yadhbahuhuma biyadihi wadi'an ala sifahihima qadamahu wa yusammi wa yukabbir. Akhrajahu al-Bukhari. Wa qala aydan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man dhabaha qabla as-salati fa innama dhabaha li nafsihi wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Akhrajahu al-Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul wafiyul karim wa nahnu wa iyyakum jami'an ala dhalik minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Haji Masrun
Rusli selaku pembina Yayasan Bunga Bangsa Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dan juga yang saya hormati Kepala KB, TK, dan seluruh kepala sekolah tingkat SD dan SMP, serta jajaran asatidzah Yayasan Bunga Bangsa, dan yang saya hormati santriwan-santriwati, ananda-ananda saya dari sekolah Bunga Bangsa Kota Samarinda, dan juga yang saya hormati para wali murid dari sekolah Bunga Bangsa Kota Samarinda, dan seluruh pendengar pecinta ta'lim kita pada pagi hari ini di mana saja berada, yang semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan dihujani rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang tentu semua yang menyimak tanpa terkecuali dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur terlebih dahulu selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah, yang dengan segala limpahan karunia, curahan rahmat, berikut taufik hidayah dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini dengan izinnya kembali kita bisa bersilaturahmi lewat daring, lewat online, dan tidak mengurangi insyaAllah sedikit pun pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Dan mudah-mudahan silaturahmi kita di acara Tabligh Akbar ini akan membawa keberkahan buat kita dan keluarga kita serta orang-orang di sekitar kita. Khususnya bagi keluarga besar Yayasan Bunga Bangsa Kota Samarinda dan seluruh cabangnya, yang mudah-mudahan akan melahirkan ananda-ananda kita menjadi generasi masa depan yang bisa memperjuangkan daerah kita, provinsi kita, Kalimantan Timur jauh lebih baik dengan mereka, dan insya Allah go nasional setara nasional Republik Indonesia, ananda-ananda yang keluaran alumni nantinya dari Yayasan Bunga Bangsa memberikan manfaat terhadap masyarakat rakyat Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam terhatur, tercurah, teriring keharibaan junjungan kita, imam kita, sang suri tauladan kita, sang pemimpin kita, pemimpin yang abadi, pemimpin yang kita dambakan kebersamaannya dengan beliau, pemimpin yang kita cintai, pemimpin yang sangat bijaksana, pemimpin yang tidak dapat terganti-ganti dari alam dunia hingga akhirat nanti. Sayyiduna wa nabiyuna wa nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarga besar beliau dan juga para sahabat beliau serta umat beliau, tiada lain diantaranya kita semua, khususnya yang menyimak ta'lim kita pada pagi hari ini dimanapun mereka berada, dan regenerasi kita, dan insya Allah hingga yaumil qiyamah nanti.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan masalah udhiyah, masalah kurban atau pengorbanan. Ini merupakan salah satu bentuk ketaatan seorang hamba terhadap sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala infokkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya tidaklah aku ciptakan bangsa jin berikut bangsa manusia, melainkan tujuan inti daripada pembuatan atau ciptaan makhluk ini adalah semata-mata untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku Allah yang la ilaha ay la ma'bud bihaqqin fil wujud illa ana, kecuali aku Allah Subhanahu wa taala, ujarnya. Fa'budni. Nah, di sini ada perlu digarisbawahi yang menjadi tugas kita setelah Allah mendeklarasikan akan zatnya sebagai Tuhan yang tidak ada Tuhan selainnya untuk disembah, untuk kita dapat mengabdi, untuk kita dapat bersujud hanya kepadanya, bukan kepada selainnya. Dan di antaranya penyembahan kita sistemnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aqimis salata li dzikri. Dirikan salat jangan sampai ditinggalkan sebagai bentuk penghambaan. Kita seorang hamba statusnya ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta statusnya. Maka dengan itu kaitannya dengan permasalahan udhiyah ataupun kurban, maka perlu kita mengacu kepada satu sejarah yang luar biasa, sejarah yang fenomenal, sejarah yang istimewa, sejarah yang tidak boleh dilupakan, di mana ini sejarah terjadi dengan antara orang tua dengan anak, yaitu Nabi Allah Ibrahim dengan Nabi Allah Ismail, yang dua-duanya menjabat sebagai nabi, sebagai hamba yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, itu predikat nabi dan rasul. Maka dengan itu, ini sebagai acuan kita di dalam menjalankan atau melaksanakan penghambaan seorang hamba terhadap Tuhannya, yang dimana dalam contoh tersebut Nabi Allah Ibrahim itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada 40 tahun. Rabbi habli min ladunka minas salihin. Ya Allah, berikan kami keturunan yang soleh. Ya, ini doanya Nabi Allah Ibrahim, bukan sekali dua kali. Nah, di sini kita bisa menggarisbawahi bahwasanya dalam segala perjalanan hidup kita, baik yang bersifat mubah, ataupun yang bersifat sunnah, ataupun yang bersifat wajib, itu tidak boleh mudah menyerah. Harus terus berusaha sampai titik keberhasilan dicapai. Ya. Di mana Nabi Allah Ibrahim la yai'as anillah, tidak pernah putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa dan berdoa terus kepada Allah sampai pada akhirnya diberikan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Setelah ya, diberikan kabar gembira Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan dikaruniai seorang putra yang soleh, yang baik, yang akan menjadi generasi penerus perjuangan beliau, dakwah beliau. Ya. Maka tidak cukup sampai di situ perjuangan beliau di dalam menghambakan dirinya kepada Allah,
Subhanahu wa ta'ala, begitu sudah anak ini lahir, yang begitu dicintai oleh ayahnya, dan anak ini juga mencintai ayahnya, ya, tidak lepas dari ujian Allah. Berikutnya adalah harus berpisah dengan sang anak tersebut. Ya, di mana dari negeri Syam, Palestina itu harus diantarkan ke sekarang menjadi kota Mekah Al-Mukarramah beserta ibunya. Ya. Dijauhkan dari ayahnya, itu anak masih bayi. Dijauhkan daripada keluarganya. Hanya dengan sang ibu tercinta. Ditinggalkan di padang Sahara yang tidak ada satu rumah pun, tidak ada satu pohon pun. Coba bayangkan perjuangannya. Ya. Setelah itu anak ini alhamdulillah tumbuh dewasa, tumbuh besar. Kemudian singkatnya, ya, di saat usia si anak ini, beberapa riwayat menyatakan ada mencapai 9 tahun, ada yang menyatakan sudah mencapai 12 tahun. Ya, sudah baligh. Makanya dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara." Di saat anak ini sudah lucu, sudah Masya Allah, ya, sudah tumbuh dewasa, sudah berbakti dengan mamahnya, dalam menjalani hidup masa senang-senangnya, masa bahagianya, ini sang ayah harus menjalankan perjuangan berikutnya untuk semata-mata bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu diperintahkan oleh Allah lewat mimpi beliau, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk menyembelih sang anak tersebut. Ya, padahal di saat terpisah dengan anak itu sudah sedih beliau rasakan. Bertahun-tahun tidak berjumpa, kemudian di saat harus berjumpa dengan si anak tadi itu, dan di saat berjumpa dengan proses, tidak langsung berjumpa, dengan proses. Karena sudah sekian tahun tidak berjumpa. Proses demi proses dijalankan sampai akhirnya itu si anak mulai dekat dengan ayahnya. Tertuang rasa mahabbah, rasa cinta dengan sang ayahnya. Bergabung kembali dengan keluarga besarnya. Ketemu lagi dengan mamahnya, dengan papahnya. Istilah bahasa kita. Senang, luar biasa. Tapi di balik kesenangan itu ada yang harus disampaikan dengan si anak tadi itu. Pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesannya yaitu, ayah bermimpi nak, diperintahkan oleh Allah, ayah harus menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Ini kebijakan orang tua juga, tidak langsung dihantam begitu itu si anak disembelih. Tapi masih minta pendapat. Pandur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ini perintah Allah. Aku harus berjumpa denganmu ini untuk menjalankan perintah Allah, yaitu adbahuk. Aku harus menyembelihmu. Ya Allah, ya Rabbi. Di saat anak sedang begitu menuangkan kebahagiaan dan kesenangannya, sudah sekian tahun dia tidak berjumpa dengan sang ayah. Tapi apa yang terjadi? Harus berkorban, baik itu perasaan si ayah ataupun nyawa si anak. Allahu Akbar. Dan inilah sebagai bukti doa orang tua diijabah oleh Allah menjadi anak yang soleh. Makanya ibu bapak, kalau berdoa meskipun apa yang dilakukan oleh si anak, tetap harus baik doanya itu dengan si anak kita. Ya Allah, doakan. Ya Allah, anak saya, ya Allah, jadikan anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang taat, anak yang berbakti, seperti itu. Meskipun kita melihat dengan mata kita sendiri, mungkin anak ini mucil bahasa kita atau bandel. Tapi tidak boleh kita, ya Allah, anak saya ini bandel, biar tambah bandel. Tidak boleh seperti itu. Tetap kita mohon kebaikan untuk si anak kita. Karena doanya orang tua itu la yurad, tidak ditolak oleh Allah. Iya. Omongan biasanya saja itu jadi doa, apalagi doanya itu orang tua terhadap anaknya.
Syekh Abdurrahman As-Sudaisi itu waktu di masa kecil-kecilnya beliau ini termasuk kategori anak yang bandel. Tapi selalu diiringi dengan doa-doa yang baik dari ibunya, akhirnya sukses menjadi imam besar. Iya, di 2 masjid Makkah dan Madinah. Allah, berkat doa sang ibu luar biasa. Ya, dan ini berkat doa sang ayah yang selama kurang lebih 40 tahun meminta keturunan anak yang soleh diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk anak yang soleh, apa jawaban sang anak tadi? Ya abatif al-ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Apa yang itu menjadi perintah dari Allah, laksanakan wahai ayahku. Jangan ragu-ragu. Nyawa sekalipun taruhan saya sebagai anak abah. Kalau memang itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ikhlas. Saya rela. Insyaallah abah akan mendapatkan saya menjadi anak yang sabar. Ya, menjadi anak daripada anak yang sabar. Laksanakan wahai abah. Subhanallah. Ya, ini perjuangan. Meskipun pada akhirnya dibalik daripada perjuangan demi perjuangan, si orang tua dan si anak dengan keikhlasan dan ketulusannya dia harus disembelih, menerima karena itu perintah dari Allah. Orang tua harus ikhlas karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menggantinya. Wa fadainahu bidzibhin azim. Aku ganti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan seekor domba yang besar, yang gagah, yang perkasa. Dari sorga Allah datangkan itu domba. Diganti itu Nabi Allah Ismail, tidak jadi disembelih. Allahu Akbar. Ya, karena apa namanya, dari hasil 2 hamba Allah yang begitu taat kepada Allah, ini yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, inna ma'al usri yusra, yang ternyata dibalik susah payahnya, sedihnya orang tua dan pengorbanan sang anak terhadap orang tua karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya ya hanya sebatas ujian, ternyata diganti oleh Allah dengan berupa kesenangan. Ya, tidak jadi itu Nabiullah Ismail disembelih. Ya, diganti dengan seekor domba. Allahu Akbar. Tapi Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail ya tergolong daripada hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini bisa disimpulkan bagaimana perjuangan Nabiullah Ibrahim untuk mendapatkan anak yang soleh. Dan bagaimana ketulusan Nabiullah Ibrahim ya di dalam menjalankan perintah Allah, dan bagaimana ya berbaktinya seorang anak terhadap orang tua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan harta dikorbankan untuk orang tua, jangankan benda untuk orang tua. Ya, nyawa sekalipun kalau karena Allah, kalau untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dikorbankan demi ketaatan kepada orang tua, demi ketaatan kepada Allah, demi bakti terhadap orang tua. Iya, dijalankan semuanya. Subhanallah. Pada akhirnya Allah yang Maha tahu apa yang terbaik untuk manusia ini. Alhamdulillah diganti dengan seekor kabsh, yaitu domba. Maka dengan itu dari situlah ya terjadinya korban dari kejadian antara Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail. Ya, dan sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW disyariatkan itu berkorban di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah. Tahun kedua minal hijrah. Ya, dari setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan Rasulullah SAW mensyariatkan perihal ini, peristiwa ini bukan hanya sebagai pelajaran agar kita ikhlas, agar kita ini semangat, agar kita selalu optimis dalam menjalankan suatu pekerjaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar gigih dalam bekerja, dalam beraktivitas apapun bentuknya. Ya, selagi itu halal, apalagi yang masyru', yang di bawah naungan syariat Nabi Muhammad SAW, harus gigih, harus istiqomah. Ya, harus dengan energi sampai tercapainya sebuah cita-cita. Seperti itu. Kemudian Rasulullah juga berikan contoh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Bahwasanya dari Anas bin Malik, melihat sendiri Anas bin Malik ya tentang di mana Rasulullah telah melakukan penyembelihan korban. Ya. Kata Anas bin Malik, ra'aituhu yadbahuhuma biyadih. Aku melihat Rasulullah itu menyembelih dengan tangannya sendiri.
2 kabsh, 2 ekor domba Rasulullah telah berkorban. Kabshain, ya, akronain yang ada tanduknya, ya, kemudian amlahain yang gagah, yang indah, yang warna putih. Ya, karena warna yang paling afdol itu warna putih untuk berkorban. Ya, bukan hanya mobil ya dikejar-kejar orang warna putih dan banyak diidolakan orang. Ternyata korban pun yang terbaik warna bulunya itu adalah warna yang berwarna putih. Ya. Dan antara kambing dengan domba, maka domba yang paling afdol. Karena Rasulullah SAW berkorban dengan 2 ekor domba, ya, yang ada tanduknya, ya, yang kuat. Kenapa? Harus yang bagus, yang gagah, ya. Azimu dhahayakum, kata Rasulullah, fa inha ala sirati matayakum. Istimewakan hayawan kurban kalian. Jangan cari yang kurus, jangan cari yang berpenyakit, ya, yang ada penyakitnya. Jangan cari yang cacat, tapi yang betul-betul istimewa. Meskipun mahal harganya. Karena itu untuk kita sendiri. Fa innaha ala sirati matayakum. Nanti ketika kita mau nyebrang jembatan Shiratal Mustaqim, itu hayawan korban kita akan menjemput kita dan akan menjadi kendaraan kita. Ya. Kemudian, ya, ketika kita berkorban, yang berkorban itu kalau bisa hadir. Ya, ketika Rasulullah SAW kepada Aisyah, ya, kepada istrinya Rasulullah SAW, ya, untuk menghadiri isyhadi, ya, nusukuki, ya, artinya disaksikan penyembelihan hayawan korban engkau, ya, karena engkau akan mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sampai, ya, ke tanah. Ya, sebelum darah itu sampai ke tanah, yang berkorbannya tadi sudah mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan prosesnya juga, ya, kita jangan mengantarkan hayawan korbannya tadi itu setelah selesai masa hari raya ayam tasyrik. Ayam tasyrik itu menyatakan ulama 2 hari, menyatakan 3 hari. Berarti kalau 3 hari itu 3 hari setelah hari raya, 2 hari setelah hari raya. Iya, tanggal 14, tanggal 13, seperti itu. Iya, jangan setelah itu baru diserahkan. Ya, maka ya sebelumnya mendabaha qabla salati fa innaha dzabaha li nafsi, siapa yang menyembelih sembelihan hayawan tadi itu korban, ya, sebelum sholat sudah disembelih, maka tidak termasuk korban itu untuk dirinya. Tapi apabila menyembelihnya setelah sholat, ya, setelah sholat hari raya Idul Adha, maka sembelihannya itu yang dimaksud dengan telah sempurna ibadah kurbannya dia. Ya, dan paling afdolnya setelah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Ya, fasalli, sholat apa? Sholat Idul Adha. Habis itu bergegas wanhar, ya, menyaksikan dan memotong, ya, proses pemotongan hayawan kurban setelah sholat hari raya Idul Adha. Itu yang paling afdol, dan tidak ada amalan yang paling baik, ya, pada saat itu selain daripada kita memotong hayawan kurban. Ikut serta mencincang-cincangnya, ikut serta, ya, di situ. Kemudian membagi-baginya, ikut serta di situ. Itu adalah satu amaliyah yang baik, yang terpuji, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Ini perihal korban. Kemudian hayawan kurban yang kita antarkan ke masjid atau ke yayasan, ya, seperti ke Yayasan Bunga Bangsa, ya, atau ke yayasan-yayasan yang lain, ya, itu harus betul-betul hayawan yang masuk kategori, ya. Masuk kategori di sini yang kategori pertama adalah unta, yang kedua kemudian sapi, yang ketiga kemudian domba, kemudian yang keempat kambing. Itu. Meskipun ada yang berpendapat kuda boleh, ada yang berpendapat ayam boleh, seperti itu. Tapi yang menjadi umum di tengah-tengah kita, yang mudah kita cari, ya, itu sapi dengan domba ataukah kambing, ya. Maka yang pertama urutan yang afdol adalah unta. Unta tidak mudah untuk kita dapatkan. Ya, mungkin sapi, banyak sapi, boleh sapi limusin, ya, boleh sapi macam-macam sapi yang alhasil, ya, jenis korban yang masuk kategori itu adalah sapi, ya. Kemudian
domba, kemudian kambing. Ya, seperti itu. Kemudian juga harus yang mulus, yang sehat, tidak boleh yang sakit, yang berpenyakitan. Ya, tidak boleh yang pincang, tidak boleh yang buta, tidak boleh yang gila, tidak boleh yang ada cacatnya, tidak boleh. Yang mulus, karena itu untuk kita sendiri. Ya, fatibu katanya harus diistimewakan hayawan kurban kita, karena itu untuk kita semuanya, ya, untuk yang berkorban, bukan untuk orang lain. Itu perihal korbannya. Kemudian hikmahnya di sini bukan hanya sebatas kita berkorban dan kita mendapatkan pahala, kemudian besok nanti kita mendapatkan tunggangan, tidak sebatas itu. Tapi ternyata di sini hikmah yang paling inti bisa berbagi dengan sesama kita. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhih. Allah akan selalu, ya, berbagi kepada kita, akan selalu membela kita, akan selalu menolong kita selagi kita mempunyai sifat berbagi dengan orang lain. Nah, di antara, ya, sistem berbagi dengan kita di masa berkorban ini, ya, kita berkorban. Ya, berkorban. Jika masih ada kelebihan uang, kita tukarkan itu hayawan kurban yang bagus. Iya, bisa dimakan orang banyak di situ. Waduh, luar biasa. Kalau sampai orang itu senang, ya, mendapatkan bagian daging dari kita itu yang kita korbankan, ya, pelantara yayasan, pelantara masjid, pelantara lembaga-lembaga, kemudian disalurkan dengan fuqara wal masakin terlebih lagi, maka luar biasa. Kita telah menyenangkan hati hamba Allah Subhanahu wa taala, dan ini manfaatnya besar untuk kita. Kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan pelaksanaan takwa itu bukan hanya spiritual tapi juga bersifat sosial. Ya, ini di antara pelaksanaan takwa ini, kita bersosial kepada sesama kita dengan daging. Oh, saya nggak punya duit untuk membeli hayawan korbannya, ya paling tidak kita membantu ikut menyembelihkan. Ya, kemudian kita membantu ikut memotong-motongkan dagingnya, kemudian bisa juga ikut serta mengantarkan dan sebagainya. Hasil di sini berkorban bukan hanya dengan bentuk, ya, secara globalnya bukan hanya dengan bentuk hayawan saja, tapi kita punya tenaga, berkorbanlah dengan tenaga kita. Kita punya pemikiran yang baik, berkorbanlah dengan pemikiran baik kita, pemikiran positive thinking kita. Kita punya ilmu, berkorbanlah dengan ilmu kita. Ya, kita punya tenaga, berkorban dengan tenaga kita. Apa yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah, kita korbankan untuk Allah dengan cara membantu saudara-saudara kita. Ini yang terpenting. Dengan demikian insya Allah, ya, kita semua dan saudara-saudara kita akan menjadi makmur dan selalu dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup dari Al-Fakir sebagai pengantar sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami simpulkan di sini dalam kata pengantar ini, di mana korban pada dasarnya, ya, mengikuti syariatnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai dengan Nabi kita Muhammad SAW di tahun kedua setelah hijrah. Kemudian hikmah berikutnya di mana kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berjuang dan istiqomah, ya, di dalam menjalani ketakwaan tersebut. Karena disitulah dengan sabar dan istiqomah di dalam menjalankan suatu pekerjaan itu akan menghasilkan sebuah hasil yang kita harapkan. Ya, wa basyirus sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala, selalu memberikan kabar demikian. Gembiralah bagi mereka orang yang sabar, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala apapun dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk, ya, kita berkorban waktu kita untuk mengajar murid-murid kita, ya, yang muridnya berkorban menyisihkan waktu kita dari main-main dan sebagainya untuk belajar dengan gurunya. Sekarang orang tuanya berkorban juga, apa? Mendampingi murid, mendampingi anaknya, ya, dan semuanya ada indikasi pengorbanannya. Maka di sinilah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di momen-momen seperti ini, memang kalau kita ada uang, ya, ada tenaga, maka uang dan tenaga itu kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Habib. Demikian tadi tausiah dari Al-Habib Muhammad bin Muhdor Al-Atos. Pemirsa yang berbahagia, kita masuk pada sesi tanya jawab. Alhamdulillah telah masuk banyak pertanyaan, namun kami mohon maaf tidak bisa membacakan satu persatu, tapi kami telah merangkum menjadi 3 pertanyaan utama. Pertanyaan pertama adalah, Habib, apakah bisa berkurban saat kita pribadi mempunyai hutang di mana-mana atau kreditan atau angsuran di bank? Kepada Habib dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah. Tidak wajib kecuali nazar. Ya, tidak wajib kecuali nazar. Artinya di sini, ya jangan memaksakan diri kita kalau memang kita tidak mampu. Satu. Kecuali memang kalau nazar. Ya, kalau nazar itu wajib dilaksanakan karena kalau tidak akan kembali kepada kita. Ya, dosanya. Ya, tapi kalaunya tidak nazar hanya sebatas ya sunnah saja, itu sunnah muakkadah, memang sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Tapi itu bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, karena mungkin banyak utang di sini harus dibayari, ya tidak ada untuk membeli hayawan kurban karena uangnya harus untuk membayar ansuran, harus membayar utang-utang yang lain. Ya, jangan dipaksakan karena itu hukumnya sunnah saja, mungkin tahun depan bisa seperti itu. Tapi kalaunya memang kita banyak ada ansuran di bank ini, ada ansuran di bank ini, tapi uang kita cukup aja karena itu mungkin sebulan sekali, pas kebetulan bulan ini ya di samping saya ansuran juga ada lebih, ya nggak jadi masalah, nggak ada kaitannya dengan hutang. Kalau memang ada uang lebih, ya kita berkorban, nggak ada kaitannya dengan hutang sama sekali. Ya kecuali artinya ini uang ini ada, saya punya uang 5 juta, ini cukup untuk 1 ekor kambing, ya, untuk 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. Ya, kalau saya belikan ke kambing, berarti ansuran saya nggak terbayar. Kalau saya bayarkan untuk ansuran saya, utang saya, maka kambing nggak kebeli. Maka bayar utang itu adalah kewajiban kita. Ya, maka itu yang diutamakan. Ya, berkorban mungkin bisa dengan kita cari jalan yang lain. Ya, jalan yang lain itu artinya bisa kita ikut serta bantu-bantu dan sebagainya. Yang penting kita niatkan ibadah dalam bentuk bantuan apapun, seperti dengan tenaga kita, dengan pemikiran kita, dengan ilmu kita, itu termasuk kita dapat pahala. Ya seperti itu. Kalaunya memang kita ini untuk ansuran ada uangnya, untuk korban ada uangnya, nggak peduli, nggak bermasalah dengan hutang, tetap kita dianjurkan untuk berkorban sekalipun itu sunnah kalau memang ada uang lebih. Oke, baik Habib. Terima kasih penjelasannya Habib. Pertanyaan kedua nih Habib. Ya. Habib, bolehkah kita membeli hewan kurban dan berkurban di hari tasyrik? Silahkan Habib. Memang berkorban itu masanya di masa mulai pertama hari Lebaran sampai dengan hari ketiga setelah di ayam tasyrik, hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu ya tanggal 11, 12, 13. Kalau tanggal 10-nya kita Lebaran, berarti tambah 3 hari. Iya, tambah 3 hari. Kalau memang kita ada uang, pas sebelum hari raya ini tidak ada uang, pas hari raya kita dapat uang itu. Ya, dapat uang. Kemudian kita masih ada orang yang menjual hayawan kurban. Kita beli itu hayawan kurban, kemudian kita potong di hari yang kedua atau di hari yang ketiga, nggak apa-apa. Di dalam hadis tadi yang sahih dinyatakan kalau kita menyembelihnya sebelum sholat, berarti kan sebelum masyru' itu, sebelum disyariatkan, maka tidak sah itu korbannya. Tapi kalau setelah sholat, sampai 4 hari berikutnya, itu sah untuk berkorban. Jadi boleh menyembelih hewan korban itu di hari yang ke-10 setelah sholat hari raya, atau boleh di tanggal 11, boleh di tanggal 12, boleh di tanggal 13. Seperti itu. Hari terakhir. Di tanggal 14 tidak boleh. Ya kan? Karena itu sudah keluar, bukan hari raya lagi. Karena hari raya itu cuma 3 hari. Ya, hari raya Idul Adha 3 hari, 4 hari dengan tanggal 10-nya itu, dengan hari haknya. Oke, terima kasih Habib atas penjelasannya. Ini pertanyaan terakhir Habib. Ya. Habib, apa hukumnya jika hewan kurban bagian kepala, kulit serta isi perutnya diperjualbelikan
atau diganti akadnya dengan kalimat hadiah, namun tetap memberikan uangnya kepada panitia. Silahkan Ya. Habib. Pada dasarnya dalam kitab Dalilul Mudahi atau dalam kitab Syarah Bushrul Kalim itu tidak boleh menjual apapun yang menjadi hayawan kurban kita. Karena akan datang nanti kepada kita itu hayawan yang kita korbankan itu dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kakinya secara utuh akan datang. Jadi jangan dijual karena itu sudah jelas. Iya, itu akan nanti menjemput kita. Jadi jangan dikurang-kurangi nanti kepalanya dipulang. Nanti datang kepada kita kepalanya hilang. Karena kepalanya dijual. Ya, datang ke kita mana kakinya ini, kakinya dijual. Datang ke kita nggak ada kulitnya. Ya, kendaraan orang lain bagus-bagus, punya kita nggak ada kulitnya. Kenapa ini dijual katanya kulitnya? Nggak boleh. Ya, kita hadiahkan ke orang. Kalau orang itu nanti menjual lagi nggak jadi masalah. Yang penting kita sudah lepas dari diri kita. Kita yang mudhahi ini, yang berkorbannya melepaskan semuanya. Nanti sama orang itu dihadiahkan, ya dibagi-bagi. Ya ini ada yang dapat kepala, ada yang dapat kulit. Ya kalau sudah orang yang nerima itu dijual lagi, ngapa jadi masalah? Ya nggak jadi masalah. Kemudian orang yang nerima kulit tadi itu dia jual ke orang lain, duitnya dikasihkan ke panitia atau dikasihkan ke masjid atau dikasihkan ke orang-orang mustahik, itu nggak jadi masalah. Yang penting permasalahannya bukan permasalahan menjualnya, tapi orang yang berkorbannya. Kalau orang yang berkorbannya sepenuhnya sudah menyerahkan, sudah dia nggak ada yang menjual. Seperti ini loh, saya serahkan ini kambing kepada Anda untuk dikorbankan nanti, dijadikan hawayan korban, dan saya jual kepalanya untuk penyembelih nih. Berapa yang mau nih? Iya kan? Nah itu udah boleh seperti itu. Atau kulitnya saya mau jual nih. Ya berapa yang mau, siapa ada yang mau nih? Kulitnya saya jual. Nah itu udah boleh seperti itu. Tapi kalau saya berkorban ke Bunga Bangsa ini, saya korban semuanya. Ya, jadi tolong dibagi-bagi. Nanti ya sama orang yang nerima itu mau dijual, mau di apa terserah. Ya, kalau kita kasih dengan orang miskin, kalau dia menjual boleh. Iya, boleh. Ini mungkin Abdul buat dia dijual dagingnya, bukan kulitnya saja. Dagingnya pun tidak apa-apa dijual. Ya, dikasih sama fugoro, sama orang miskin. Ya karena bagi dia duit lebih bernilai daripada daging. Tapi kalau yang dapat bagiannya orang kaya, makruh dijual. Ya, orang kaya kita kasih kulitnya sama dagingnya, sama dia dijual, dagingnya kulitnya juga dijual. Makruh dia menjual. Kenapa? Bagi dia duit tidak berharga ketimbang daripada daging. Seperti itu alasannya. Jadi yang penting yang korbannya tidak ada akad menjual. Adapun nanti ketika dibagikan, siapa yang bagian kepalanya, siapa yang mendapatkan bagian kulitnya, sama yang mendapatkan bagian itu dijual kepada orang lain, itu jadi masalah. Nggak jadi masalah. Boleh-boleh saja. Atau nanti uangnya itu dikembalikan lagi ke kita, apa jadi masalah. Yang penting kita yang mengantarkan, yang berkorbannya tadi itu jangan ada akad menjual. Menjual kepalanya atau menjual ininya. Gitu. Seperti itu, Bunda. Oke. Baik, Habib, atas penjelasannya. Ya. Pemirsa yang berbahagia, kita berlanjut kepada acara berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Habib Muhammad bin Muhdor Al-Atos. Kepada Habib dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazali dalika ahla. Ya muyassira kulli asir, jabir kulli kasir, sahib kulli farid, mugniya kulli faqir, muqawiyya kulli da'if, wa ya ma'man kulli makhib, yassir alaina kulli asir, taysir asir alika yassir, Allahumma ya man la yahtaji al-bayan wa tafsir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir, Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka, najjina mimman la yakhafu minka, Allah bihaqi Sayyidina Muhammad wa hurusna bi'ainika allati la tanam wa aknubna bika nafika allati la yuram, marhamna bi qudratik alaina fala tuhlikna wa anta thiqatuna wa rajauna, Allahumma rfa wadfa wasrif anna wa anil muslimin anil bala wal waba wal amrad wal asqam wal afat wal ahad wal baliyat wal zalazil wal quruna wal firusat wal fawahish ma dhahara minha wa ma batan fi dairatina Samarinda, Kalimantan Timur, khasa wa sa'iril bilad, khususan biladina Indonesia. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan saya dalam berbicara, dalam bersikap. Mohon maaf ya, dan billahi taufiq wal hidayah wala minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Habib Muhammad bin Muhdar Al-Atos. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara Tablik Akbar virtual hari ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Mewakili Yayasan Bunga Bangsa dan Panitia, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf atas segala kekurangan pada acara ini. Kita tutup acara hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Habib terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin, Habib. Terima kasih, Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana yang ngikuti live aman nggak Pak Wahyu? Masya Allah, alhamdulillah aman. Bu Dwi, teman-teman sekalian. Sudah saya stop ya. Terima kasih. Live streaming sudah saya stop. Oke. Nanti dilanjutkan untuk di tab dijadikan Pak Dendi. Jadi apa? Postingan di apa di, Ya. di Jangan Facebook. lupa YouTube Pak Dendi ada anak yang tidak punya SD kemarin permintaan jadi diupload di YouTube. Ya, sedang saya record. Tadi dari awal sudah di-record ya. Siap, mantap Pak Dendi. Mantap Pak Dendi, terima kasih banyak semuanya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Insya Allah dari semua unit tadi alhamdulillah sudah hadir juga, sudah bergabung. Dan alhamdulillah tadi mentok sampai 133 peserta penonton.